independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Sapa Sulsel. Di kesempatan hari ini ada saya Hendra Bakti yang akan menemani Anda tentunya dengan semangat yang penuh untuk menemani Anda sebelum beraktivitas. Ataukah Anda yang pegawai negeri, kemudian pedagang, pengusaha dan lain-lain yang sudah berada di tempat aktivitasnya, selamat beraktivitas. Dan kali ini kita akan menyajikan perbincangan yang inspiratif. Saudara, jika Anda mungkin ingin ke Taman Bunga, kebanyakan orang ingin ke Malino karena di sana ada taman bunga yang bisa begitu cantik untuk digunakan berfoto, kemudian diposting di media sosial seperti Instagram begitu ya. Tapi jika Anda merasa Malino sudah terlalu jauh, ada sekelompok anak muda yang begitu inspiratif mengubah sawah menjadi taman bunga yang ada di Kabupaten Goa dan menamakan taman bunga ini sebagai Rainbow Garden. Nah, luar biasa ya, inspiratif ya, sawah biasa diubah menjadi taman bunga. Seperti apa taman bunganya? Coba kita lihat satu fotonya tentang taman bunga Rainbow Garden ini. Kita lihat deh. Ini dia salah satu contoh taman bunga yang dulunya adalah sawah. Ini dia ya, yang kemudian cantik sekali. Oke, kita akan berkenalan dengan anak muda ini ya. Yang pertama ada di ujung sana, ada Reynaldi. Halo Reynaldi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini Reynaldi ini adalah owner dari Rainbow Garden Goa ya. Iya. Apa kabar? Sehat? Sehat. Terima kasih pagi-pagi sudah datang di Kompas TV Makassar. Kemudian ada Nur Ananda sebagai pengelola Rainbow Garden Goa. Selamat pagi Ananda. Saya panggil apa nih? Nur? Ananda. Nanda. Ya, Ananda boleh. atau Nanda? Boleh dari kata aja, mau Nanda atau Nanda boleh. Oke. Dan kalian ternyata adalah dua orang yang bersaudara kandung ya? Yes. Oh, luar biasa ya. Berarti kalian yang punya tanah nih kayaknya ya? Iya. Oke. Oh, cantik sekali tadi ya, Rainbow Garden, taman bunga yang kemudian berasal dari sebuah sawah beberapa hektar kali ya, entah nanti kita akan jawab. Kemudian mengubahnya menjadi sebuah taman bunga yang saat ini sudah banyak dikunjungi orang. Oke, ini bisa dijelaskan awal mula Reynaldi mencetuskan ide mengubah sawah yang dulunya ditanami padi, kemudian diubah menjadi taman bunga dan sekarang menjadi objek wisata di Goa. Itu bagaimana bisa muncul idenya untuk mengubah muncul dan membuat taman bunga dari sebelumnya sawah ini? Iya. Jadi idenya sebetulnya sudah ada tahun lalu. Terus baru tahun ini baru bisa kita laksanakan. Berkat dari teman-teman juga dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Akhirnya terbentuklah ide untuk membuat sebuah objek wisata alternatif yang belum ada di Goa. Itu awal mulanya kamu ada melihat di mana atau bagaimana sehingga muncul kemudian membuat ide itu? Ya, awalnya itu kita lihat di YouTube. Oke. Berada di daerah Jawa sama Sumatera. Oke. Nah, terus kami juga berpikir bahwa kalau di Sulawesi Selatan khususnya di Goa sepertinya belum ada yang taman bunga yang konsepnya itu berada di area persawahan. Oke, jadi memang benar-benar dari awal ini ingin dibangun di daerah areal persawahan. Iya. Bukan karena nggak ada lahan yang lain, tapi benar-benar keinginan membuatnya di areal sawah. Gitu. Iya. Dan mencari view sawah. Sekaligus melihat potensi di daerah kami, khususnya di daerah Tamarunang, terdapat area persawahan.
sepertinya cocok dibuat untuk tempat wisata alternatif. Oke, dan sawah itu benarkah sawah milik kalian, milik Anda, ataukah ada beberapa di antaranya adalah sawah orang lain? Ada 2 petak yang milik sendiri, kemudian 1 petak itu milik orang lain yang kami sewa. Oke, berarti 1 petak milik sendiri, 1 petak orang lain yang kalian sewa. Iya. Oke, boleh dijelaskan dulu mungkin Nur Ananda, bisa dijelaskan ini yang ada di situ itu ukurannya berapa meter? Dan saat ini bunga jenis apa saja yang ada di areal tersebut? Oke, boleh Renaldi, berapa meter areal luasnya nih? Untuk areal keseluruhan itu sekitar 20 are atau 2.000 meter persegi. Oke, 2.000 meter persegi terbilang cukup luas ya, Iya. sebuah taman bunga begitu ya. Iya, betul. Kalau Nanda, saat ini bunga jenis apa saja yang sudah ada di Rainbow Garden Goa ini? Kalau bunga yang di taman ya ada celosia merah, celosia kuning, ada juga celosia yang agak tinggi itu. Oke. Ada juga bunga kenop yang warna ungu sama putih. Oke. Ya untuk sementara yang bisa di taman untuk tanah. Berarti belum terlalu banyak ya? Iya, jenis belum bunganya ada ya? jenisnya, belum banyak jenisnya. Belum banyak jenisnya, tapi jenis bunga yang Anda sebutkan tadi mungkin masih langka kali ya, yang ada di Makassar ya? Iya, karena kan belum ada di Malino, Kak. Oke. Iya. Oke, coba kita lihat deh lanjutan fotonya. Kita lihat ini jenis bunga apa sih. Kemudian yang pasti kalian memilih bunga yang memiliki warna-warni ya. Iya. Oke, kalau ini bunga apa nih? Ini bunga celosia merah. Celosia merah. Kuning, iya, merah sama kuning. Merah dan kuning ya. Iya, ini juga. Oke. Kuning cuma dia beda spesies. Kalau ini? Ini yang bunga knop, yang Bunga ungu knop. sama putih variannya. Oke. Nah, Ini bercampur tadi ya, celosia Iya, ini bunga merah celosia. dan kuning. Oke. cuma masih itu sih spesies yang cocok ditanam. Itu yang di untuk tanah ya. menentukan jenis bunga, apakah melihat keccocokan dengan jenis tanah yang ada di daerah Iya, itu atau betul. apa ya? Ada faktor lain untuk menentukan jenis bunga apa yang kalian tanam? Iya. Faktor itu sendiri sih. Renaldi? Faktor yang kami perhatikan juga itu dari segi suhu yang cocok untuk ditanam di daerah Sombawa, khususnya di daerah dataran rendahnya. Kemudian faktor usia berbunga dari tanaman hias tersebut, karena ini tujuannya sebagai tempat bersuah foto. Kita cari jenis bunga yang memang waktu mekarnya itu cukup lama. Oke, waktu mulai muncul bunganya ini, kemudian ia bertahan cukup lama. Karena ada beberapa jenis bunga yang kemudian ketika mulai tumbuh bunganya, itu berapa hari aja udah mulai rontok dan jatuh, udah mulai layu gitu ya. Dan ini kalau bunga yang Anda sebutkan tadi itu bisa bertahan berapa lama? Kalau celosia sama kenop itu bertahan 2 bulan. 2 bulan? Iya. Bisa 2 bulan ya? Iya, Oke. mekar-mekarnya Kak. Cuma ini kan sempat juga kemarin kita tanam matahari. Cuma matahari itu mekarnya cuma 1 minggu. Oh, bunga matahari. Iya, jadi banyak nggak dapat view-nya yang matahari. Benar ya, oke. Nah, ini kan udah ada dan udah banyak yang bersuah foto tadi itu. Itu sejak kapan sih sebenarnya kalian membuka ini untuk umum? Apakah kalian buka ini pada saat bunganya sudah bermekaran ataukah pada saat mulai ditanam? Iya. Untuk kita buka itu mulai pada saat bunganya bermekaran. Bermekaran. Iya. Oke, di bulan? Di bulan November tanggal 1. Berarti ini baru berusia 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Sudah hampir beberapa hari lagi 2 bulan begitu ya, dan Iya, 2 hari. kalian membuka ini pada saat sudah bermekaran. Butuh waktu berapa lama mulai dari proses pembibitan kemudian sampai mulai mekar dan bisa digunakan untuk bersuah foto? Dari proses penyemaian sampai mekar pertama itu makan waktu 3 bulan. 3 bulan? Berarti udah mulai ditanam sekitar 5 bulan yang lalu berarti ya? Iya, bulan 8. Bulan 8 ya? Iya. Oke, 3 bulan untuk waktu menumbuh bunganya mekar, 2 bulan untuk mekar, kemudian nanti itu dia akan rontok atau bagaimana nih? Atau layu? Layu. Melayu ya? Layu, kemudian selanjutnya apa yang akan kalian lakukan ketika layu? Ada regenerasi selanjutnya. Oke.
Oke, baik. Menarik sekali ya apa yang mereka ceritakan. Nanti kita akan ulas lebih banyak lagi, dan ternyata mereka sudah membukanya di bulan November sebagai objek wisata baru di Kabupaten Goa. Seperti yang Anda lihat tadi, udah banyak yang bersuah foto dan mereka memasang tarif untuk bisa masuk ke Taman Bunga ini. Nanti kita akan tanyain selanjutnya setelah jeda. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sudah dekat-dekat di hari libur, Anda sudah merencanakan pergi kemana di hari libur nanti? Mengunjungi taman bunga dengan jenis bunga yang cantik-cantik, bersuah foto bersama dengan keluarga maupun sahabat adalah salah satu referensi yang bisa Anda jadikan tujuan di hari libur nanti. Ada Rainbow Garden Goa, sawah yang diubah menjadi taman bunga dan mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi pengelolanya. Ini inspiratif karena salah satu pemikiran untuk berwira swasta ya, sebagai seorang cikal bakal pengusaha sukses nih nampaknya nih ya. Oke. Nanda, bisa dijelaskan sejak dibuka di bulan November, awal November ini udah mulai sudah hampir masuk di ke 3 bulannya. Itu kalian membuka ini dengan tarif berapa untuk bersuah foto? Tarifnya sih kita selesaikan ya, 10.000 per orang. 10.000 per orang, Iya, dan kan itu kita sepuasnya. Mulai dari pagi sampai pagi lagi boleh di situ ya. Boleh. Bikin tenda aja di situ ya. Iya. 10.000 sepuasnya, itu hanya bisa untuk digunakan bersuah foto aja, tidak boleh memetik bunga ya? Iya. Kan kalau memetik kan merusak. Oke. Iya. Memang nggak diperjualbelikan juga bunganya? Ada sih kalau bibit, iya. Ada sebagian yang kalau ada yang sudah ada bibitnya, kita jual sama pengunjung yang mau, ya. Jadi pengunjung tidak bisa membeli bunga yang sudah mekar, nanti botak nanti di situ ya. Oke, nggak didatangi lagi. Jadi pengunjung hanya bisa membeli bibitnya yang disediakan. Itu bibitnya diperjualbelikan berapa sih? Per potnya kita jual 5.000. Per pot 5.000? Iya, 5.000. Kalau yang bunga knot kita jual 5.000, isi 2. Ini teman-teman, sebenarnya Reynaldi mengelola tempat ini ada berapa orang sih dalam satu tim dalam mengelola ini, dan Anda sebagai owner dan pemilik saham terbanyak nih kayaknya ya. Karena Anda menyiapkan sawah sendiri dan menyewa sawah tetangga sampingnya pasti ya. Kenapa harus menyewa sawah samping sawah kamu? Apa karena lahannya terlalu sempit atau bagaimana? Itu sewanya berapa nih kalau untuk sewanya itu per tahun kita dikasih harga 3.500.000. Oke, 3.500.000. Faktornya kenapa kita harus sewa? Karena dari segi strategisnya. Ya, strategisnya tempatnya memang harus disewa lahan tersebut untuk menambah luas area lahan yang akan kita buat taman bunga. Oke. Nah, nanti kita akan hitung-hitungan nih. Kira-kira setelah kalian itu menjadi taman bunga, mendatangkan banyak pundi-pundi, jika dibandingkan sebelumnya kalian hanya menanam padi, nanti kita banding-bandingkan lah ya. Oke. Nah, Nanda sendiri mendapat bibit-bibit bunga ini dari mana sih sebenarnya? Kita beli di luar Makassar? Iya, di luar Makassar, saya bisa daerah Jawa. Karena setahu saya ini masih jarang nih kayaknya di Makassar bibit-bibitnya ya. Kalian datangkan dari Jawa? Kita beli dari Jawa. Ada dari di mana lagi? Sumatera. Daerah Sumatera juga. Itu awalnya di sekitar 5 bulan yang lalu, yang turun menanam langsung di sawah itu, yang mengelola tanah yang gembur dan lain-lain itu kalian semua? Iya, ini yang berperan. Tadi berapa orang dalam satu tim ini? 5 orang. 5 orang. Oke, kalian diantaranya berdua, saudara kandung ya? 3 orang lain itu siapa? Teman-teman kalian atau bagaimana? Iya, dari junior-junior di kampus. Oke, Anda mengajak junior ya, sekali lagi Fakultas Pertanian. Nah, ini setidaknya ada benang merahnya ya antara pertanian dengan teman-teman ini, benar-benar nih memanfaatkan latar belakang ilmu mereka begitu ya. Oke, saya mau yang tadi yang saya bahas.
Sebelumnya kan kalau ini dijadikan sawah, tetap dijadikan sawah setiap tahun mungkin 2 kali ya, 2 kali panen ya waktu itu ya, 2 kali panen. Terus Anda ubah menjadi taman bunga. Prospeknya bagaimana gambarannya saat ini? Apakah dulu ketika hanya menghasilkan padi saja di sawah itu ternyata lebih menguntungkan sekarang dengan memungut Rp10.000 per orang yang ingin bersuah foto di taman bunga ini? Bagaimana Anda membedakan begitu prospek yang Anda, apakah keputusan Anda menjadikan sawah ini menjadi taman bunga sudah tepat, sudah benar karena mendatangkan keuntungan yang lebih? Mungkin bisa dijawab. Iya. Dari beberapa kasus yang sudah kita coba hitung, antara kita tanami padi dengan kita tanami tanaman hias, memang sangat jauh berbeda perbedaan dari segi pendapatannya. Misalkan padi di lahan tersebut mungkin tidak sampai 3 juta yang dihasilkan dalam satu kali panen. Kemudian kita ubah menjadi tanaman hias, hasilnya itu bisa sampai 10 kali lipat. Wow. Benar-benar ya, inspiratif ya. Ini pemikirannya out of the box ya. Itu membutuhkan aliran air juga nggak sekitar itu waktu proses penanamannya itu? Kalian mendapat air dari mana? Karena sekitar 5 bulan lalu itu berarti udah masuk dalam musim kemarau yang panjang waktu itu ya. Kalian proses penanamannya waktu itu bagaimana? Menyiramnya setiap hari kah atau bagaimana? Untuk proses penyiraman itu kita gunakan air irigasi. Kebetulan di samping lahan tersebut ada aliran irigasi. Kemudian pada saat airnya sudah kering karena faktor musim kemarau, kita buatkan sumur bor. Itu secara terus-menerus per hari disiram? Tidak, kita siramnya biasanya 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali. Dan hasilnya sekarang begitu nampak ya. Mungkin sambil kita lihat foto-fotonya lagi bagi Anda yang baru bergabung. Ini dia Rainbow Garden di Goa, sebuah sawah yang memiliki luas 2.000 meter persegi ya, 2.000 meter persegi, kemudian diubah menjadi taman bunga, dan saat ini sudah menjadi objek wisata baru di Goa, Sulawesi Selatan. Bagi yang ingin bersuah foto di taman bunga, tidak perlu jauh-jauh lagi. Yang terkenal saat ini adalah Taman Bunga Malino. Bagi yang ingin ke Malino tetap silahkan, tapi bagi yang merasa mungkin terlalu jauh, ini beralamat lengkap. Sampaikan alamat lengkapnya di mana nih? Ini sawah nomor berapa ini? Alamat lengkapnya itu di Jalan Datuk Pangentungan Selatan, Kelurahan Tamaruna, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Untuk aksesnya untuk menuju ke sana, kalau kita dari arah Sungai Minasa menuju Poros Malino, masuk menuju arah selatan, menuju Jalan Datuk Pangentungan, letaknya itu di sebelah kanan jalan. Kemudian kalau kita dari arah Masjid Raya Syekh Yusuf menuju Jalan Macanda, dia berada di sebelah kiri jalan. Nggak usah ribet-ribet ya. Kalau tadi penjelasannya panjang banget, silakan search aja ya. Google Maps ya, langsung aja masukkan kata kunci Rainbow Garden. Goa. Rainbow Garden Goa. Nah, langsung diarahkan di sana ya. Bisa di-follow juga IG-nya, Kak. Apa, di mana Instagramnya? Instagramnya Rainbow Garden Goa, sama Runang ya. Menarik sekali. Bisa di-follow. Wow. Cowok juga foto-foto ya. Semua kalangan, untuk semua kalangan ini. Mau kalah ya dengan latar belakang bunga ya, yang selalu identik dengan cewek. Tapi karena view-nya memang cantik sekali, jadi cowok juga banyak yang berfoto di sini ya. Jadi saya rasa di sini tergantung teknik seseorang mengambil fotonya, melihat angle di mananya yang bagus, itu bisa menghasilkan foto yang bagus. Walaupun tempatnya sebagus itu, ketika angle-nya tidak tepat, biasanya tidak bagus juga hasilnya. Dan bisa juga mungkin menentukan jam atau waktu yang paling bagus mendapatkan hasil foto yang bagus itu dari pengalaman-pengalaman yang kalian dapat itu. Jam-jam berapa sebenarnya yang paling bagus untuk bersuah foto di Taman Bunga ini? Bagusnya sih pas ini sunrise atau di sore hari.
sore hari Juga, ya. iya, Kalau untuk saya sunset. sih sebagai mantan fotografer nih, Iya. paling Pagi. bagus itu di pagi, sebelum jam 9 atau sebelum jam 10 gitu ya, paling maksimal. Kemudian lanjut lagi di sore. Iya. Hindari mengambil foto pada saat siang hari, gitu ya, karena pada saat siang hari ketajaman sinar matahari itu terlalu tajam, biasanya mengurangi keindahan dalam sebuah foto yang kita Iya. ambil begitu ya. Baik, kedepannya bagaimana? Karena ini sudah mau masuk di musim rontoknya bunga ini, apakah kalian pada saat bunga ini mulai rontok, kalian baru akan memulai tanam ulang lagi, otomatis jangka waktu dari mulai rontoknya dan layunya bunga ini menuju ke bunga yang mulai bermekar nanti berarti 3 bulan dong ya. Iya. Itu kalian akan isi apa? Nanti bagaimana? Berarti ini tidak akan ada lagi keramaian begitu ya. Bagaimana Anda menghadapi? Untuk itu kita memang sudah persiapkan lahan khusus Oke. untuk kelanjutan dari lahan pertama. Jadi untuk lahan pertama ini kan sudah mulai layu dan mungkin akan kita tutup pada bulan Januari. Oke. Tapi bulan Februari di lahan satunya lagi akan bermekaran di bulan Februarinya. Berarti kalian sudah tanam? Sudah tanam ya? Butuh 3 bulan untuk kemudian kembali mekar? Iya. Di lahan bersampingan dengan yang saat ini? Iya. Sewa sawah lagi dong ya? Iya ya? Iya. Lanjut lagi disewa. Disewa lagi ya? Oke, wah menarik sekali ya. Pemikirannya udah sampai di situ ya. Karena ketika ini sudah mulai layu, mulai rontok, kalau ditunggu mulai dari ditanam kembali di lahan yang sama, butuh waktu 3 bulan, nggak ada pemasukan ya, sampai 3 bulan. Makanya kalian mulai tanam di bulan ini, butuh waktu mungkin Februari udah mulai ya. Iya. Itu sawahnya kalian sendiri atau sawah orang lagi yang kalian sewa? Kalau yang untuk bulan Februari ini sawah sendiri. Sawah sendiri lagi ya, berdampingan ya. Oke, menarik sekali ya. Kita tunggu yang di tempat sekarang nanti ditanami lagi. Mudah-mudahan ada jenis bunga baru lagi ya, yang harus rencananya ke depan ada bunga apa lagi yang kemudian akan ditanam? Matahari. Bunga matahari. Iya, Tadi kan matahari hanya merah. 1 minggu bertahannya. Iya, tapi ini kan kita coba matahari merah lagi karena kan agak mendingan Kak lama tahannya yang matahari merah. Oh, lebih kan lama lagi ya matahari merah beda ya. sama yang matahari lokal yang kuning itu. Cuma awet cuma 1 minggu mekarnya. Oke. Bagusnya nanti kalau ada bunga mataharinya yang hanya sebentar mekarnya nih, itu dipasang aja pengumuman di situ bahwa nggak lama lagi akan bermekaran bunga matahari, yang mau dapat ini silakan datang di ini supaya mereka nggak kecewa. Iya, nanti pantengin aja di Instagramnya Rainbow Garden gua, kita update terus infonya. Baik. Sekarang dari sisi usaha dan bisnisnya nih kalian, bagaimana nih? Ini patut dicontoh. Kalian ini berpikir di luar hal yang biasa begitu ya, menjadikan sawah menjadi taman bunga. Apa yang kemudian harus dicontoh kepada orang-orang yang lain yang mungkin ingin berusaha seperti ini walaupun di jalur yang berbeda? Semangat apa sih yang perlu kalian bagikan kepada mereka begitu dalam memulai sesuatu bisnis? Mungkin Ray nanti bisa menjelaskan. Yang paling penting itu jangan pernah takut untuk mencoba. Oke. Karena kalau kita tidak pernah coba, kita tidak tahu bagaimana rasanya, bagaimana suka dukanya. Jadi yang paling penting itu berani mencoba dan coba selalu ambil resiko. Jangan takut gagal. Tapi sebelumnya waktu kalian mencoba ini, apakah sekali tanam langsung sukses, langsung tumbuh, atau sebelumnya ada pengalaman yang tidak mengenakan? Ada. Jadi nggak langsung tumbuh ya? Enggak. Iya. Jadi awalnya itu kan kita tanam bunga matahari, kemudian ternyata pas mekar orang belum tahu, belum bisa viral, akhirnya rugi pada saat itu. Terus setelah itu tanam kedua baru bisa viral seperti ini. Sekarang udah zamannya sosial media. Kalau promosinya di sosial media begitu gencar, saya yakin apapun yang kalian tawarkan, promosi yang gencar dilakukan di sosial media pasti akan viral begitu ya. Nah, ngomong-ngomong sejauh ini, apakah setiap hari ada kunjungan? Dalam satu hari berapa orang yang berkunjung, berapa karcis yang laku? Kemudian di hari apa yang paling banyak pengunjungnya?
Kalau dari sisi pengunjung yang paling ramai sih waktu weekend ya, Weekend Sabtu ya, Minggu. Sabtu Minggu ya, oke. Kalau dari Senin sampai Jumat, alhamdulillah Tetap ada juga. tetap. Itu biasanya dalam sehari di weekend, Sabtu Minggu itu bisa sampai berapa orang? Berapa ya? Lebih 100. Lebih 100 ya? Seratusan orang kali ya. Lebih 100 ya dalam satu hari ya? Iya. Itu satu hari aja? Satu hari. Iya. Bukan 2 hari, Sabtu dan Minggu? 100 orang ya? 100 kali 10.000 pemirsa ya. Sejuta dong ya. Luar biasa ya ide yang mereka munculkan. Dari bersusah payah sekarang mereka tinggal memetik hasilnya. Luar biasa. Jadi bagi Anda yang mungkin sekarang memiliki cita-cita seperti mereka, coba munculkan pemikiran yang mungkin di luar dari hal yang biasa begitu ya. Jangan sampai ada sudah memiliki ide tapi tidak dilaksanakan, hanya sia-sia aja ya. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Reynaldi, silahkan mencoba, berani mencoba, hasilnya nanti harus bisa diterima ya. Kalau gagal diusahakan lagi, dan akhirnya sekarang mereka tinggal memetik hasilnya. Dalam satu hari di akhir weekend aja bisa mendapat penghasilan 1 juta. Nah, weekend 2 kali berarti 2 juta. Sementara sawah yang digunakan yang biasanya 1 kali panen aja itu sekitar 6 bulan kan kali ya, kalau 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan itu kurang lebih satu tempat yang mereka jadikan lahan itu hanya sekitar 3 jutaan ya kalau dijual padinya. Wow, luar biasa. Oke. Terima kasih banyak untuk Reynaldi sebagai owner dari Rainbow Garden Goa dan juga Nur Ananda pengelola Rainbow Garden Goa, 2 orang bersaudara yang kompak mendirikan usaha ini. Semoga sukses ke depannya ya. Saya berharap bunganya ditambah lagi, lahannya diperluas lagi. Saya yakin ketika lahannya lebih luas, lebih lebar lagi, makin banyak lagi yang datang, dan bunganya makin banyak lagi yang datang ya. Sukses untuk teman-teman, nanti saya akan coba ke sana ya. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV Makassar. Demikian inspirasi yang kami bagikan di Sapa Sosial untuk pagi ini. Mudah-mudahan Anda semuanya terinspirasi. Jangan lupa untuk berkunjung di Rainbow Garden Goa. Selamat pagi, saya undur diri, sampai jumpa.